Aku kalau ngomongin anak aku melo. Pemirsa, intens investigasi. Suasana panas kembali mewarnai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys yang digelar kemarin. Sidang ini merupakan kelanjutan dari laporan yang dilayangkan Reza Gladys sejak akhir tahun 2024 lalu. Dengan tuduhan bahwa Nikita melakukan pemerasan senilai 4 miliar serta menyebarkan pencemaran nama baik melalui siaran langsung di media sosial. Namun, ketegangan di ruang sidang bukan hanya datang dari kasus Nikita. Sehari sebelumnya, pada 1 Oktober 2025, sidang vonis untuk terdakwa Fadel Bajideh yang merupakan mantan kekasih putri Nikita, Loli, juga digelar di tempat yang sama. Dalam persidangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan hukuman berat kepada Fadel, 9 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar karena dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur dan mendorong tindakan aborsi. Usai mendengar Fadel divonis 9 tahun penjara, sang ibunda dari Fadel pun pingsan di ruang sidang. Dan hal ini juga diketahui oleh Nikita Mirzani. Lantas, seperti apa komentar Nikita Mirzani? Benarkah ia menyebut pingsannya ibunda Fadel itu drama belaka? Dan benarkah ada kesedihan lain lagi yang dirasakan Nikita Mirzani karena ia tak bisa bersama dengan anaknya yang berulang tahun ke-11 tahun? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sidang lanjutan Nikita Mirzani terkait dugaan pemerasan terhadap Reza Gladys kembali berlanjut kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tak kalah menjadi sorotan adalah sehari sebelumnya, Fadel Bajideh pun menjalani sidang vonis. Dan ia pun dijatuhi vonis 9 tahun penjara dengan denda sebesar 1 miliar rupiah. Dan usai mendengar sang anak divonis 9 tahun penjara, ibunda dari Fadel Bajideh pun pingsan di ruang sidang. Kejadian ini pun diketahui oleh Nikita Mirzani dan menyebutkan bahwa aksi pingsan sang ibunda Fadel Bajideh itu adalah bagian dari drama. Sedangkan mengenai vonis 9 tahun, ternyata tetap menyulut kemarahan besar Nikita Mirzani. Karena berapa puluh tahun pun hukuman yang didapat Fadel Bajideh tidak bisa mengembalikan masa depan anaknya yang telah hancur. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda 1 miliar rupiah apabila terdakwa tidak mampu membayarnya, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Kasih luas. Jangan dikasih. Nggak ada kipas ya. 9 tahun, 12 tahun, 20 tahun tidak bisa mengembalikan lagi masa depan anak saya yang satu semata wayang, Laura Mirzani. Jangan hukumnya itu nggak, ini ya kuasa hukumnya bapak ya. Sebenarnya dia bukan bapak, dia adalah seorang ibu, cuman berbentuknya seperti bapak-bapak ya. Dia adalah seorang ibu ya, dia punya rahim, tapi mungkin dia belum punya anak. Dia tidak tahu bagaimana rasanya ketika seorang anak perempuan yang diurus sendiri, melahirkan, merawat sendiri, serta membesarkan sendiri itu seperti apa, dia tidak mengerti, ya kan? Jadi ya nggak apa-apa, mungkin dia sudah terkontaminasi.
Nikita Mirzani juga ungkap apa yang alasannya menyebut drama saat sang bunda Fadel Bajideh pingsan usai mendengar vonis yang dijatuhkan majelis hakim ke anaknya. Karena menurut Nikita Mirzani, seharusnya yang pingsan adalah dirinya karena masa depan anaknya telah dirusak oleh Fadel Bajideh. Mamanya pingsan, ngapain namanya pingsan? Anaknya yang ngelakuin hal yang enggak, mamanya pingsan. Harusnya yang pingsan tuh gue. Karena anak gue yang digituin. Nikita Mirzani pun memberikan pesan menohok kepada Fadel Bajideh agar mendekatkan diri kepada Tuhan karena apa yang dilakukannya kepada Loli, putrinya tersebut sudah di luar nulur. Pesannya sering mandi. Udah nggak kena matahari tetap aja gelap. Pelan-pelan. Ayo. Pelan-pelan. Ya, banyak mendekatkan diri sama Allah ya, karena apa yang sudah dilakukan itu tuh udah di luar nurul. Pelan-pelan. Selain itu, Nikita Mirzani pun menyoroti terkait denda 1 miliar yang ditujukan kepada Fadel Bajideh. Menurut Nikita, seharusnya denda yang dikenakan kepada Fadel Bajideh jauh lebih besar. Namun, seberapapun denda yang dikenakan kepada Fadel Bajideh tetap tidak akan mengembalikan anaknya seperti semula lagi. Harusnya dendanya lebih banyak dari itu ya. Tapi puas tidak bisa mengembalikan anak saya lagi seperti. Tapi belum puas ya Kak Niki. Selanjutnya, lantas seperti apa juga Nikita Mirzani menangis usai sidang karena tepat hari ini tak bisa merayakan ulang tahun anaknya yang kedua, Aska yang ke-11 tahun. Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Usai menjalani rangkaian persidangan yang menguras emosi dan tenaga, artis Nikita Mirzani akhirnya angkat bicara mengenai hal yang selama ini dipendamnya. Bukan hanya soal proses hukum yang tengah dihadapinya, namun juga mengenai perasaan sebagai seorang ibu yang tak bisa berada di sisi sang anak saat di hari ulang tahunnya. Nikita Mirzani mengungkapkan kesedihan mendalam karena tahun ini ia tidak dapat merayakan ulang tahun anak keduanya, Aska, yang tepat hari ini, 3 Oktober berulang tahun ke-11 tahun. Padahal biasanya momen pertambahan usia anak-anaknya menjadi saat yang paling ia nantikan untuk dirayakan bersama keluarga. Namun tahun ini berbeda. Karena itu ia berharap agar situasi yang tengah dihadapinya saat ini segera membaik, agar ia bisa kembali menjalani peran sebagai ibu seperti biasanya. Ia juga tak ingin kehilangan lebih banyak momen berharga dalam kehidupan anak-anaknya. Meskipun tidak bisa merayakan secara langsung, Nikita Mirzani tetap mengirimkan hadiah istimewa kepada Aska dengan liburan ke Singapura. Aku kalau ngomongin anak aku melo gitu, karena udah lama kan gak tidur bareng, gak jalan-jalan. Kebetulan besok ulang tahun. Ya gitu. Yang kedua yang ulang tahun. Ada cuma bilang, Aska sambut ulang tahun. Nanti kita sama-sama lagi, sebentar lagi, dikit lagi. Aska lagi di Singapura, lagi karena kan dia nilainya 100 terus, jadi dia minta hadiah, ya sudah ke Singapura. Jalan-jalan kan, seperti yang kalian tahu, setiap anak ulang tahun pasti kita keluar negeri. Nikita Mirzani pun sehari sebelum Aska berulang tahun dan usai jalani persidangan lanjutan dengan menangis, ucapkan selamat ulang tahun untuk Aska yang ke-11 tahun. Ya, di tengah tekanan dan kelelahan, Nikita Mirzani tetap menyempatkan diri untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada sang anak dengan sambil berurayan air mata. Ucapan itu sontak membuat suasana menjadi haru. Ya, dikenal sebagai sosok yang keras dan blak-blakan. Namun, sisi keibuan Nikita Mirzani benar-benar terlihat di momen ini.
Meski sedang menghadapi persoalan berat, pikirannya tak pernah lepas dari anak-anaknya, terutama Aska yang sedang berulang tahun hari ini. Seperti itu. Oh, aku mau bilang anakku besok ulang tahun, Aska Rakila. Aska, Abang, selamat ulang tahun, panjang umur. Maaf, Fahmi tahun ini nggak bisa rayain sama-sama seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi insya Allah masalahnya cepat selesai, nanti kita bisa kumpul sama-sama. Amin ya Allah, amin. Selanjutnya, sidang lanjutan Nikita Mirzani yang digelar kemarin juga dipenuhi dengan drama dan ada saksi baru dengan menghadirkan saksi ahli di persidangan. Lantas seperti apa kesaksian yang diberikan oleh saksi ahli? Dan benarkah Nikita Mirzani sempat-sempatnya diduga meledek JPU saat jalannya sidang? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Sebelumnya, dalam agenda sidang lanjutan Nikita Mirzani yang digelar kemarin dan beragendakan saksi ahli yang didatangkan dari pihak Nikita Mirzani terkait dakwaan pelanggaran Undang-Undang ITE oleh jaksa terhadap Nikita Mirzani. Dalam persidangan, Nikita Mirzani bertanya, apakah review yang dilakukannya terhadap produk Reza Gladys memenuhi unsur pelanggaran unsur 27 BE seperti yang didakwakan jaksa kepadanya. Saksi ahli yang didatangkan oleh Nikita Mirzani pun menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani yang menjelaskan bahwa tidak semua unsur dalam pasal yang didakwakan terpenuhi. Pemenuhan unsur yang tidak terpenuhi itu adalah berkenaan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Artinya, perbuatan untuk mereview adalah bukan suatu yang perbuatan yang melawan hukum. Dalam persidangan itu saya selalu menekankan perihal tentang terpenuhinya unsur pidana, karena dengan tidak terpenuhinya unsur pidana maka seseorang itu tidak dapat dinyatakan sebagai orang yang bersalah dalam hal melakukan tindak pidana. Nah, dalam pasal 27B ayat 2 ada sesuatu hal yang paling esensial, yaitu adanya rahasia. Ya, rahasia. Jadi rahasia tersebut sifatnya harus tertutup rapat, belum terpublikasi kepada masyarakat umum. Karena kerahasiaan inilah yang dipergunakan untuk menjadi bahan ataupun alat melakukan suatu pemerasan dalam hal agar supaya korban memberikan sesuatu. Kalau misalnya tidak ada kerahasiaan tersebut, maka makna dari pemerasan dengan mengungkap kerahasiaan itu menjadi hilang, sehingga tidak mungkin orang itu merasa tercemarkan dan tidak ada juga dia itu kepentingannya untuk memberikan sesuatu. Karena kalau sesuatu yang sudah sifatnya publik tidak perlu lagi atau tidak ada lagi rasa tertekan ataupun untuk memberikan sesuatu kepada pihak pelaku, sehingga saya berkesimpulan pasal 27B ini kurang pas ya diterapkan dalam perkara Nikita Mirzani. Mereview itu dalam konteks Undang-Undang ITE adalah membuat dapat diakses. Nah, untuk norma unsur membuat dapat diakses itu adalah sudah ditinggalkan dan sejak dari Undang-Undang 1 tahun 2024. Untuk perbuatan membuat dapat diakses diantaranya adalah mereview atau memposting ulang, sehingga kegiatan atau perbuatan memposting ulang tersebut bukan lagi menjadi unsur dalam tindak pidana pemerasan.
Di sidang kemarin juga Nikita Mirzani kembali mencuri perhatian publik dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang tersebut, Nikita Mirzani diduga kembali menunjukkan gestur tak biasa dengan menjulurkan lidah ke arah jaksa penuntut umum. Aksi tersebut terjadi saat JPU tengah membacakan tanggapan atas pembelaan tim kuasa hukum Nikita Mirzani. Sikap Nikita Mirzani di persidangan memang kerap menuai sorotan. Dikenal lantang, ibu 3 anak ini tidak jarang menanggapi proses hukum yang menjeratnya dengan sikap santai hingga emosional. Namun di balik semua aksi dramatis itu, tim kuasa hukum Nikita Mirzani tetap fokus membela kliennya secara serius, bahkan juga yakin kalau Nikita Mirzani akan segera bebas karena rekaman suara yang sudah diputar di dalam sidang bisa meringankan dirinya. Kami menganggap dengan adanya itu bisa menjadi pertimbangan serius ya bagi majelis hakim dalam memutus perkara ini, karena memang diduga sejak awal ada settingan ya untuk memuluskan rencana seseorang yang ingin memenjarakan Nikita. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen